Selamat datang kembali di channel kami ya. Kali ini kita mau berbagi cerita atau pengalaman setelah menggunakan iPhone 11 Pro Max. Dia setelah 7 bulan pemakaian, kita lihat di sini informasi dan sini mengenai iPhone 11 Pro Max. Nah, dia pembeliannya adalah Desember 2019. Sekarang sudah bulan Juli 2020, berarti dia 7 bulan pemakaian. Nah, setelah 7 bulan pemakaian, kita akan lihat bagaimana kondisi dari segi fisik maupun fungsinya ya. Kita bahas dari segi fisik dulu ya. Ini dia. Setelah 7 bulan pemakaian, ternyata di sini backcase belakangnya masih mulus. Dia nggak rawan tergores ya, logo Apple-nya juga dia masih mulus, nggak rawan tergores. Nah, di sini nih di bagian kamera dia untuk bezel yang stainless nih, dia sudah baret-baret ya, meskipun dia sudah pakai casing tetap aja dia baret nih, dia terdapat baret halus. Nah, untuk bezel samping dia kan stainless juga nih. Nah, ternyata dia juga tetap kena baret halus nih. Ini baret samping nih. Nah, tuh dia rawan baret-baret ya. Padahal aslinya kalau kita pas beli baru dia mulus banget. Nah, kita pakai harian nih buat harian. Tuh dia. Agak kurang katanya stainless tuh bener-bener bandel, ternyata tetap baret halus nih. Kita juga lihat layarnya, kalau layarnya kita dari baru langsung dipakein tempered, tapi terjadi banyak goresan halus nih. Nah, dari fisik dia berarti ada kekurangan, bezelnya rawan baret ya. Kita coba lihat dulu, di sini ada informasinya. Kita coba lihat durasi layarnya ya. Sebentar. Nah, kita lihat baterai dulu. Nah, kita lihat nih, ini dia kesehatan baterainya. Kita lihat kesehatannya. Nah, dia menurun 7% dari baru. Berarti sekarang 93%, berarti dia per bulan hampir turun 1%. Nah, dia full charging, dipakai setiap hari, kondisi 93%, dia masih kuat 1 hari. Aku biasanya pakai itu pagi, jam 6 pagi itu 100%, dan ini sekarang jam 12 siang masih bertahan di angka 66%, berarti masih cukup dipakai sehari. Ini dia grafiknya, dia pemakaiannya, layar nyala 7 jam 23 menit per hari. Ini dia akses YouTube dan lain-lain 31%, 19% dia adalah full kerja online karena saya pakai buat kerja. Nah, ini dia kesehatan baterainya sudah menurun tapi dia masih awet. Grafiknya juga masih bagus ya nih. Kita lihat 10 hari terakhir nih dia penggunaan baterainya, aktivitasnya. Jadi aktivitasnya ini benar-benar dipakai buat harian. Tapi kondisi baterai penurunan hanya 7%. Jadi kalau dipakai dalam kurun waktu 1 tahun ya sekitar 89 atau 88% lah biasanya. Nah, ini dia. Dan untuk fungsi yang lainnya dia tidak pernah ngehang, kamera dan lain-lain, fokus dia masih aman semua, mode potret dan lain-lain. Untuk kerja dia masih oke, nggak ngeblank. Kita coba buka grafik gambar nih, dia buka grafik gambar, dia masih sangat cepat, tidak pernah ngehang. Jadi dia masih benar-benar bandel nih dia. Dari segi kerja kita buat internet, coba buka yang lain-lain, dia masih cepet nih dia. Internet masih bagus. Hanya dia punya sisi kelemahan tadi di bezel sama di baterai, dia penurunan. Nah, kalau untuk internet dia masih oke semua, tidak ada kekurangan.
Nah, kalau untuk layar dia karena dipakein temporary glass, jadi kita tidak tahu ya performa aslinya itu tahan seberapa kuat. Nah, tapi untuk package belakang dia performanya tuh bagus nih. Daya tahannya dia nggak mudah kotor, nggak mudah kegores. Nih, mulusnya dia hanya punya kekurangan di sisi stainlessnya. Stainless bezel samping sama bezel kamera ini dia. Nah, itu aja pengalaman dari saya. Dan dia harga barunya itu pas launching sekitar 26 juta. Sekarang harga second setelah 7 bulan pemakaian dia menduduki di angka 18 jutaan. Berarti rugi sekitar 8 jutaan ya setelah pemakaian 7 bulan. Berarti kita merogoh kocek atau itu sekitar 1 juta per bulan untuk pemakaian HP kelas premium seperti ini. Wajar kita punya penyusutan harga segitu ketimbang kita pakai merek sebelah atau merek lain. Jadi para pengguna iPhone tak perlulah khawatir kalau masalah rugi seberapa kayak gitu, karena itu sebanding dengan performa yang kita dapatkan dari HP ini. Untuk sharing-sharing aja, ini dia masih layak dipakai sampai menunggu iPhone 12 rilis ya. Buat para pencinta iPhone nggak perlu ragu beli iPhone, bukan promosi tapi demi kenyamanan kita. Kita mengeluarkan uang lebih tapi kita mendapatkan performa yang kita inginkan. Oke, begitu saja. Terima kasih.